Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 89 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Rabu 15 Oktober 2020 dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 mengatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ainasa na huhaholongi, akaido hupicang jala huajar, atong harikotoma na paubahoroha." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, perubahan yang sejati mungkin sangat sulit dilakukan dan sukar dipahami. Saat kita merindukan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan, seringkali kita hanya mendapatkan perubahan yang tambal sulam, yang tidak menyelesaikan apapun, serta tidak memuaskan siapapun. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan kita akan dosa kita, akan kelemahan kita, akan ketidakberdayaan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpaling kepada Tuhan. Ketujuh jemaat Asia, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia merupakan representasi dan simbol jemaat-jemaat Kristus di sepanjang zaman. Jika Anda ingin tahu tentang jemaat, sejarah yang terjadi, dan apakah jemaat itu, Anda akan menemukannya di ketujuh jemaat Asia, Wahyu pasal 1 ayat 11. Mereka mewakili semuanya. Ketujuh jemaat ini adalah simbol-simbol dari semua jemaat yang ada di sepanjang masa.
ada pesan Allah bagi kita, sebagaimana Tuhan mengalamatkannya kepada 7 jemaat di Asia ini. Firman itu berhubungan dan tetap mengikuti zaman bahkan hingga hari ini, dan memiliki arti yang dapat diaplikasikan bagi kita hingga pada hari ini, sama seperti ketika pesan itu disampaikan kepada jemaat Asia pada Kristen mula-mula. Ketujuh jemaat itu dipilih karena mereka memiliki karakteristik yang akan menjadi kepentingan di dalam membangun jemaat-jemaat Kristus di dunia. Jadi, ketujuh jemaat itu mewakili semua gereja-gereja yang ada di sepanjang masa. Di dalam peringatan ini, Kristus memperingatkan mereka semua. Banyak di antara jemaat-jemaat pada hari ini, seperti salah satunya jemaat Laodikia. Saudara-saudara, di dalam bangunan sebuah gereja yang megah terdapat banyak ruangan. Ruangan menari, ruangan musik, ruangan pembelajaran, dan ruangan mengobrol. Megahnya gereja tersebut tentulah menunjukkan kayanya anggota jemaatnya. Namun anggota jemaatnya lebih memilih menyukai kegiatan sosial daripada mengasihi Allah. Anggota jemaatnya lebih suka mengikuti sebuah perkumpulan tertentu di luar gereja, klub-klub, kelompok-kelompok, dan kegiatan-kegiatan tertentu non-gereja. Mereka sering meninggalkan ibadah demi mengikuti kelompok, grup, atau klub yang mereka masuki tersebut. Dan jika majelis gereja mengunjungi mereka, mengajak mereka untuk bergabung dalam kegiatan gereja, berkunjung kepada jemaat, penghiburan, dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program gereja, maka mereka akan berdalih, "Saya sibuk." Tetapi sebenarnya mereka sedang pertemuan, menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal sepele dan tidak berguna. Ketika gereja mengajak, mengundang, hendak melibatkan mereka untuk bersama-sama melakukan kegiatan atau program gereja seperti apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya, mereka sering menjawab tidak punya waktu. Saudara-saudara, menurut kitab Wahyu, orang-orang seperti itu adalah tipe jemaat Laodikia. Suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, mengatakan aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yesus berkata kepada umatnya, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Ini adalah khotbah dari Tuhan yang hadir dan ia berjalan di antara kaki diannya, berjalan di antara jemaat-jemaatnya pada hari ini. Dan inilah seruannya kepada kita hari ini, relakanlah hatimu dan bertobatlah."
Tuhan dengan matanya yang bagaikan api menyala berjalan di antara jemaat-jemaatnya pada hari ini. Berjalan di lorong-lorong bangku gerejanya. Sedang mengetok rumah Anda. Dia sedang mengetok hati Anda. Dia mengetok, dan kehadiran Anda sangat dia butuhkan saat ini juga. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih, datanglah dan berikanlah tangan Anda kepada Yesus. Katakanlah, hari ini saya menyerahkan diri saya kepadamu ya Yesus Tuhanku. Katakanlah saudara. Ketika Roh Allah membuka pintu dan menuntun Anda di jalan Anda, maukah Anda datang kepada Yesus saat ini juga? Jangan ragu-ragu. Mari datanglah. Ini adalah hari waktu Allah. Datanglah. Datanglah, terimalah Yesus sebagai juru selamat Anda, juru selamat saya, juru selamat kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus, dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bertekun, setia dan taat kepadamu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami ke dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 89 ayat 5. Siapa saja yang tekun bertobat dan percaya kepada Yesus penebus, menyerahkan hidupnya, mereka pun turut serta pewaris kerajaannya, hidup kekal di surga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.